Salam data. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam topik analisis regresi linier. Sebelum kita beranjak pada materi, maka silahkan terlebih dahulu dibaca sejarah munculnya regresi oleh Francis Galton sampai kemudian disempurnakan oleh Carl Pearson. Konsep dasar dari regresi adalah untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas ke variabel lain. Fungsi regresi ada dua, di mana kita dapat mengestimasi koefisien dari suatu variabel bebas dan dapat melakukan fungsi prediksi, yaitu meramal atau menduga variabel Y atau variabel terikat dengan memasukkan data variabel bebasnya. Apa yang kita pelajari dari regresi? Kita akan dapat memahami konsep regresi sampai dengan kita dapat menginterpretasi hasil analisis. Bagaimana ilustrasi intuitifnya? Nah, seperti ini. Kita dapat melihat grafik di mana ada garis berwarna biru yang melambangkan model regresi, dan dengan menggunakan prinsip least square atau kuadrat terkecil, bagaimana garis ini akan meminimumkan jarak antar amatan atau sebaran data yang ada pada grafik ini. Asumsi regresi ada 8, di mana sebagian besar menggunakan komponen residual untuk pengujiannya, namun sebagian besar menggunakan hanya 5 saja, yaitu normalitas, linearitas, heterokodastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Nah, penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut. Pada uji normalitas, kita berusaha untuk melihat apakah residual model berbentuk normal atau bell curve. Cara pengujiannya adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk atau chi-square atau grafik normal probability plot sesuai dengan syaratnya masing-masing. Nah, jika data tidak normal, maka tentu ada outlier, data ekstrim. Apa itu? Maka data ekstrim adalah data yang menyimpang jauh dari data ratanya. Hal ini terjadi karena kesalahan entry data, subjek tidak kooperatif, atau subjek memang istimewa. Bagaimana implikasinya? Tentu kalau itu ada, maka akan mengacaukan model regresi, dan simpulan menjadi tidak valid. Cara mendeteksi adalah dengan menggunakan box plot, dengan melihat apakah ada tanda bintang yang keluar dari kumisnya atau whiskernya. Pada uji heterokodastisitas adalah kita melihat apakah ada ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara melihatnya adalah menggunakan scatter plot secara subjektif dan uji Gleiser secara objektif. Ilustrasi untuk hetero seperti ini data yang baik, homokedastik, yang ini heterokedastik, datanya kurang baik secara linear. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah ada keeratan hubungan antar variabel bebas yang kita harapkan tidak terjadi. Cara menguji dengan menggunakan nilai tolerans dan VIF. Sedangkan untuk uji autokorelasi adalah kita berusaha agar tiap amatan tidak ada korelasi. Kalau tadi pada multiko adalah tiap antar variabel tidak ada korelasi, sekarang di auto tiap amatannya tidak ada korelasi. Cara menguji adalah uji Durbin-Watson atau dengan menggunakan Rans test. Bagaimana jika asumsi tersebut dilanggar? Masing-masing asumsi tentu akan memiliki solusi tersendiri. Seperti contoh, distribusinya tidak normal, maka gunakan transformasi variabel atau regresi bootstrap. Sampai dengan multikolinearitas, maka gunakan stepwise regression atau menggunakan ridge regression. Nah, ini adalah statistik tingkat lanjut. Ini memang harus disesuaikan dan dipatuhi agar apa? Ini if you fit a silly model, you will get a silly result. Jadi tentu kalau kita abai, kita seenaknya, maka hasilnya pun kurang baik. Sebagai bahan renungan, bisa dibaca sajak dari Tom Corlett. Di sini beliau sangat menekankan bagaimana kita memodelkan regresi dengan baik. Oleh karena itu, tentu setelah kita memperoleh model, kita harus mengevaluasi goodness of it-nya, kesesuaian modelnya. Ada dua. Yang pertama adalah uji F. Yang kedua adalah koefisien determinasi atau R-square. Tentu, keduanya akan mengarah pada goodness of fit yang baik. Jangan sampai terjadi underfit atau overfit. Nah, ini contoh overfit, di mana ini kita hanya bisa berbaring pada satu posisi saja. Walaupun kita fit dalam posisi rebahan kiri, tetapi jika kita berbaring
ke kanan atau ke atas atau tengkurap, ini nggak cocok lagi ya sebenarnya. Nah, ini dah contoh overfit. Model regresi linear ada 3, sederhana, berganda, dan dummy variabel. Bedanya adalah pada X-nya saja ya, sedangkan Y-nya semua sama, adalah berdistribusi normal, dan dia berupa data numerik, interval rasio. Sederhana, ini X-nya 1, berganda X-nya lebih dari 1, sedangkan dummy variabel X-nya mengandung komponen categorical variable ya. Contoh variabel dikotomus atau nominal scale. Ini contohnya untuk rumus atau model regresi sederhana. Ini ilustrasi pemodelannya per masing-masing nilai X. Ini tahapan proses pemodelan regresi. Ini algoritma bagaimana kita menentukan apakah kita menggunakan regresi atau korelasi sampai dengan memperoleh estimasi. Dan ini untuk regresi linear berganda kita bisa melihat karakteristiknya adalah X-nya lebih dari 1 ya. Dalam notasi matriks seperti ini, nah ini dengan menggunakan model least square, yaitu beta sama dengan X transpose X inverse X transpose Y, maka akan kita peroleh nilai koefisien dari parameternya. Nah, ini pemodelan regresi linear berganda. Ilustrasi posisi data seperti ini. Kalau misalkan kita punya X1, X2, dan Y, maka ini ada 3 dimensi. Ini posisi datanya seperti dalam bidang, ya, dalam bidang. Lalu pertanyaannya, mana model terbaik? Kita akan bisa melihatnya dengan menggunakan backward, forward, maupun stepwise. Backward elimination, kita mengeluarkan variabel yang tidak signifikan. Forward selection, kita memasukkan variabel yang signifikan. Stepwise, gabungan antara forward dan backward. Ini hipotesisnya bahwa H0 tidak terdapat hubungan yang erat antara variabel bebas dengan tak bebas. H1-nya terdapat hubungan yang kuat atau pengaruh yang kuat antara variabel bebas ke variabel tak bebas. Tahapan pengujian menggunakan uji T, ya secara parsial. Ini tahapan-tahapannya, sehingga kita bisa mengetahui apakah variabel X1 berpengaruh terhadap Y, variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Di sini tahapan pengujian hipotesisnya. Ini summary-nya, secara jelas algoritma ini akan menggambarkan bagaimana tahapan dari multiple regression sampai dengan mengestimasi dan memprediksi dari pemodelannya. Terakhir di regresi dummy, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa variabel prediktornya, variabel bebasnya mengandung data dikotomus ataupun nominal scale, yaitu benar salah, laki perempuan, atau misalkan jenis pekerjaan dan yang lain-lain. Nah, proses estimasinya sama dengan regresi linear yang sebelumnya. Saya rasa sekian penjelasan yang singkat dan padat dari regresi linear. Tentu harus banyak sekali kita harus mengeksplorasi dan belajar sendiri secara inisiatif. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Sekian dan terima kasih, selamat belajar.